Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'adu lumin wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Nah, tafadhal. Bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warid an Ali bin Zaid an Al-Qasim ibn Rabi'ah an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu, dengan maknanya hadis. Qala, bersabda ya Nabi, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi, telah berkhutbah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan atau fathi Makkah atau penaklukan Makkah, ala darajatil baiti awil ka'bati, di atas tangga bait atau Ka'bah. Qala Imam Abu Dawud kata rawahu Ibnu Uwainah aidan an Ali bin Zaid an Al-Qasim bin Rabi'ah an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ayyub as-Sakhtiyani an Al-Qasim bin Rabi'ah an Abdullah ibn Amr mithla hadis Khalid, wa rawahu Hamad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Yaqub as-Sadusi an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Zaid wa Abi Musa min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. وبه قال حدثنا نفيل قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قد عمر في شبه العمد 30 hiqatan, telah menunaikan oleh Sayyidina Umar pada serupa sengaja akan 30 hiqah dan 30 jaza'ah, wa 40 khalifatan dan 40 unta bunting atau unta hamil, ma baina saniyatin ila bazili amiha, sesuatu antara unta betina yang masuk usia 6 tahun sampai unta usia 9 tahun yang tubuh gigi taringnya, usianya unta. Nah, jadi masanya unta usia 9, bazil sania unta usia 6, kemudian bazil unta usia 9 tahun. Nah, hadis Bihi qala hadatsana Hanan qala hadatsana Abu al-Ahwa an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, riwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Ali itu berkata, ia fi syibhil amdi aslasun, pada serupa sengaja akan pembagian sepertiga, salasun wa salasuna hiqatan 33 hiqah, wa salasun wa salasuna jaza'atan, 33 jaza'ah, wa arba'un wa salasuna saniyah, dan 34 saniyatan ila bazili amiha, unta masuk usia 6 tahun sampai unta usia 9 tahun usianya unta, wa kullaha khalifatun, dan seluruhnya unta itu hamil. Jadi yang dijelaskan saniyah sampai bazil 6 sampai 9 itu menjelaskan tentang usia unta buntingnya. Sementara dalam mazhab Imam Syafi'i tidak mengkaitkan antara berapa usia unta itu, seperti hadis nomor 4540, 30 hiqah, 30 jaza'ah, 40 khalifah. Nah, Bila qala hadatsana an Abi Ishaq an Alqamah al-Aswad qala Abdullah fi shibhil amdi 25 hiqatan, berkata Sayyidina Abdullah pada tentang serupa sengaja 25 hiqah, wa 25 jaza'ah, dan 25 jaza'ah, wa 25 banati labun, dan 25 banati labun, wa 25 banati makhad, dan 25 banati makhad. ada juga yang membagi kepada 100 itu terdiri pada 25 hiqah, jaza'ah, bintu labun, dan bintu makhad. Nah, hadis
Bila qala hadatsana Hanna qala hadatsana Abul Awwal an Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damrah qala Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu fil khata'i arba'an, tentang pembunuhan tersalah bagian 4 khamsun wa ishruna hiqatan, 25 hiqah, wa khamsun wa ishruna jazaa, dan 25 jazaa, wa khamsun wa ishruna banati makhwal, banati labun, dan 25 banati labun, wa khamsun wa ishruna banati makhwal, dan 25 banati makhwal. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah qala hadatsana Sa'id an Qatada an Abdi Rabbih an Abi Iyad an Sayyidina Utsman bin Affan wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma fil mughallazati, tentang dia yang diberatkan. Arba'una jazaa'atan khalafatan, 40 jazaah yang hamil, wala 30 hiqatan, dan 30 hiqah, wa 30 banati labun, dan 30 banati labun, wa fil khata', dan tentang tersalah 30 hiqatan, 30 hiqah, wa 30 banat fil labun, dan 30 banati labun, wa 20 banu labun dzukurun, dan 20 banu labun yang jantan, wa 20 banati makhad, dan 20 banati makhad. Riwayatnya banyak sekali, tapi semua sanad yang dibaca tadi ada munqati, ada dhaif, dan dhaif. Jadi karena banyak riwayat, nah kita yang ikut bermazhab itu lebih simpel. Kenapa katakan lebih simpel? Karena Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu telah menetapkan dari sekian riwayat yang ada, menurut kajian riwayat hadis, sanad hadis, matan hadis, kemudian mujmal, muqayyad, mutlaq, sehingga disimpulkan mughallazah itu, dia mughallazah ada 2 tempat. Pertama, pembunuhan sengaja, yang kedua serupa sengaja. Atau dia mughallazah membunuh pada 3 haram, membunuh mahram, membunuh tanah haram, membunuh di bulan haram. Ini walaupun tersalah semata-mata, itu dianya mughallazah, yaitu 30 jazaa, 30 hiqah, 40 bunting. Tapi kalau dia mukhaffafah atau dia pembunuhan tanpa sengaja, bukan di tanah haram, bukan mahram, bukan sedang ihram, maka dianya 20 bintu makhad, 20 banu makhad, 20 bintu labun, 20 hiqah, 20 jazaa. Bila qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah qala hadatsana Sa'id an Sayyidina Qatada an Sa'id ibn Musayyib an Zaid bin Thabit fi diyatil mughallazah, tentang diat yang diberikan pada kaum mislahu sawaan, maka menyebutkan beliau kan seumpamanya hadis akan sama. Qala Imam Abu Dawud qala Abu Ubaid wa ghairu wahid, berkata Imam Abu Ubaid dan selain satu orang, wa idza dakhalatin naqa fi sannati rabi'ati fa wahiqun wal unsa hiqatun, apabila telah masuk kalau unta pada usia 4 tahun maka dia itu hikun, dan yang betina itu hikotun. Li'annahu yastahiqu an yuhmala alaihi wa yurkaba, karena sesungguhnya telah berhak bawa di atasnya unta dan dikendarai akan dia unta. Fa idza dakhala fil khamisati fa huwa jazaa'un wa jazaa'atun, apabila telah masuk unta pada usia 5 tahun maka dia itu jazaa'un, dan yang betina itu jazaa'atun. Fa idza dakhala fi sadisati wa alqa thaniyatahu wa thaniyin wa thaniyatun, dan apabila telah masuk unta pada usia 6 tahun dan telah lepas giginya, wa huwa alqa thaniyata, melepaskan unta, dan melepaskan unta akan giginya unta, maka dia unta itu saniyun dan saniyatun. Fa idza dakhala fi sabiati fa huwa raba'un wa raba'iyatun, apabila telah masuk unta pada usia 7 tahun maka dia itu disebut raba'un dan raba'iyatun. Fa idza dakhala fi thaminati wa alqasinna alladhi ba'da raba'iyati fa huwa sadisun wa sadasun, apabila telah masuk unta pada usia 8 tahun dan telah melepaskan unta akan gigi yang setelah raba'iyah, maka dia itu disebut sadisun dan sadasun. Apabila telah masuk faida dakhala fi tasiati wa fatara nabuhu wa tala'at bahwa bazil, dan apabila telah masuk ia unta pada usia 9 tahun
dan telah tumbuh nabuhu oleh penggantinya, wa tala'a dan telah muncul ia pengganti, nabuhu pengganti naibuhu. Gigi taring telah tumbuh gigi taringnya dan telah muncul ia gigi taring, maka dia itu bazil. Fa idza dakhala fil 'ashrati fa huwa mukhlifun, dan apabila telah masuk ia unta pada usia 10 tahun maka dia itu mukhlif. Kemudian tidak ada baginya unta mukhlif itu nama. Walakin yuqalu bazil amin wa bazil amaini, tetapi dikatakan akan dia unta itu bazil 1 tahun dan bazil 2 tahun. Fa mukhlifu amin wa mukhlifu amaini ila mazala, dan mukhlif setahun dan mukhlif 2 tahun sampai sesuatu yang bertambah ia. Maqala Nadru ibnu Shumail, berkatalah Imam Nadru ibnu Shumail, ibnatu Makhad li sanatin, ibnatu Makhad untuk 1 tahun, wa ibnatu Labunin li sataini, dan ibnatu Labun untuk 2 tahun, wa hiqatun li salatin, dan hiqa untuk 3 tahun, wa jaza'atun li arba'in, dan jaza'ah untuk 4 tahun, wa saniyun li khamsin, dan saniyun untuk 5 tahun, wa roba'un li sittin, dan roba'un untuk 6 tahun, wa sadisun li sab'in, dan sadis untuk 7 tahun, wa bazilu li samanin, dan bazil untuk 8 tahun. Qala Imam Abu Dawud, qala Abu Hatim wa al-Asma'i, dan berkatalah Imam Abu Hatim dan Imam Asma'i, dan juzu'atun waktu, dan juzu'ah itu waktu, walisa bisinin, dan tidaklah dengan gigi. Sekian. Qala Imam Abu Hatim, qala ba'du, berkata sebagai mereka, fa idza alqa raba'iyatahu fa huwa raba'un, apabila telah melepasi unta akan rabi'ahnya maka dia itu raba'un. Fa idza alqa saniyatahu fa huwa saniyun, apabila telah melepasi unta akan saniyahnya maka dia itu saniyun. Wa qala Abu Ubaidin, berkatalah Imam Abu Ubaid, idza laqihat fa hiya khalifatun fala tazalu khalifatan, apabila hamil ia unta maka dia itu khalifah, disebut khalifah dan senantiasa disebut khalifah, ila asyrati ashhur, sampai usia 10 bulan. Fa idza balagan asyrata ashhurin, apabila telah sampai 10 bulan maka dia itu musyara. Qala Imam Abu Hatim, idza alqa saniyatahu fa huwa saniyun, apabila telah melepas unta akan saniyahnya maka dia itu saniyun. Fa idza alqa raba'iyatahu fa huwa raba'un, apabila telah melepas unta akan raba'iyahnya maka dia itu raba'un. Ini kejelasan lengkap tentang tingkatan-tingkatan usia unta. 1 tahun lebih namanya bintu Makhad, 2 tahun lebih disebut bintu Labun, 3 tahun lebih disebut dengan hiqa, 4 tahun lebih disebut jazah. Masuk yang kelima, nah ini yang sebut jazah, 4 tahun lebih masuk kelima. Keenam disebut dengan saniyun. Ciri unta usia itu 6 tahun kalau 2 giginya lepas, saniyah, saniyatul ulia, 2 gigi atas. Kemudian masuk usia tahun ke-7, berarti 6 tahun lebih, disebut roba, karena 4 giginya jatuh, 4 gigi, atau gigi atas, saniyatul ulia sama saniyatul sufla. Kemudian masuk tahun ke-8, di 7 tahun lebih, dia akan membuang giginya 6 tanggal. Apakah 2, 4 di atas, 2 di bawah, ataukah 2 di atas, 4 di bawah. Masuk usia ke-9, artinya 8 tahun lebih, maka tumbuhlah gigi taringnya, namanya bazil. Kalau sudah masuk tahun ke-10, 9 tahun lebih, namanya mukhlif.
Mukhlif itu artinya sudah siap-siap mencari pengganti, dah mau meninggalkan dunia dia. Lepas itu usia 11 itu nggak ada lagi namanya. Nah, 11 nggak ada lagi bahasa yang lain. Paling dikatakan bazil am, bazil amain. Ini bazilnya ada setahun nih. Ini bazil 2 tahun. Ini mukhlif setahun, ya 2 tahun. Nah, bahkan usia di bawah 1 tahun dia memiliki nama-nama tersendiri juga anaknya. Mungkin kalau manusia itu nggak selengkap itu. Manusia paling bayi, balita, bayi 5 tahun, batuta, bayi 7 tahun, kemudian baru anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian pemuda, kemudian orang tua, kemudian lansia, kemudian terakhir pikun. Nah, lumayan banyak tingkatannya kalau hantakan per tahun. Yang ada dalam bab zakat, bintu makhad, bintu labun, hikko, jazza. Yang ada dalam bab jinayat, tambah satu lagi khalifah, hantar bunting. Hantar bunting itu usianya dari 6 sampai 9. 6 sampai 9. Nah, hadis. Babu diyatil a'dha'i, bab diyat anggota tubuh. Wa bihi liqaddana Ismail qala sana Abdullah yakni ibn Sulaiman qala sana Sa'id ibn Abi Aruba an Ghalib at-Tammar an Humayd ibn Hilal an Masruq ibn Aus an Abi Musa an Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-a'dha' al-asabi'u sawa'un. Dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asabi'u sawa'un, adapun jari jemari itu sama, asrun 10 minal ibil dari unta. Nah, jari sama dianya 10. Satu jari 10. Mau jari telunjuk, mau jari jempol yang besar, pendek, atau kelingking kecil, dari tengah yang panjang dan besar, itu semua bayarannya sama. Satu jari 10 ekor unta. Wabihi qala Abu Walid qala Su'bah an Walid at-Tammar an Masruq ibn Aus an As'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-asabi'u as-sawa'un. Dari Sayyidina Abu Musa al-Ansari qala al-asabi'u sawa'un. Dari Sayyidina Abi Musa al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun jari jemari itu sama. Qultu, aku katakan, asrun 10. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Hadis. Wabihi liqaddana Musaddad qala sana Yahya wabihi qala sana Ibnu Mu'adz qala sana Abi wabihi qala sana Nasr ibn Ali qala akhbarana Yazid ibn Zuraik kulluhum an Su'bah an Qatada an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibni Abbas an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi wa hadhihi sawa'un, ini dan ini itu sama, yakni ibhama
kelingking, wal khinzir, ibu jari, dan khindira dan kelingking. Ulang. Hasil babi. Wal khinsara dan kelingking. وبه حدثنا عباس بن الأنباري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كريمة عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-sabi'u sawa'un, adapun jari jemari itu sama, wal asna'u dan gigi, Ulang. wal asnanu sawa'un, dan gigi itu dan ada gigi itu juga sama. Al-thaniyatu, dua gigi depan, wa dirsu dan gigi geraham, sawa'un itu sama. Hadhihi wa hadhihi sawa'un, ini dan ini itu sama. Wa bihi lakathana Muhammad ibn Khatim wa ibni Bazik qala thana Ali ibn Hasan qala akhbarana Abu Hamzah an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-asnanu sawa'un, adapun beberapa gigi itu sama, dan adapun beberapa anak jari itu sama. Wabihi ilaih qalatana Abdullah bin Umar ibni Muhammad ibni Abad qalatana Abu Tumailah an Husain al-Muallim an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dalam bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'al yadaini, akan jari jemarinya dua tangan, wal rijlaini sawa'un, dan dua kaki sama. Sawa'an tawfiran. Sebagai Siapa? Afwan dari ja'ala. Ulang terjemahannya. telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'a yadaihi. Membacanya salah kan tertulis. Asabi'a yadaihi. Yadaihi. Jari jemari dua tangan. Akan maupun pertama as-sabi'a maupun kedua sawa'an. Akan jari jemari dua kaki, wal rijlaini sawa'un, dan dua kaki akan sama. Ya, dua jari jemari kaki dan dua kaki sama. Wabihi ilaihi qalatana Utbah ibnu Khalid qalatana Hamam qalatana Husain al-Muallim an Amri ibni Su'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Su'aib radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ya Nabi telah berkata, ya Imam
Sayyidina Su'aib, Abi Su'aib radhiyallahu anhu, fi khutbatin, pada khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dadianya Nabi sallallahu alaihi wasallam musnidun, itu menyandar zahrahu akan punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ka'bah, ke Ka'bah, fil asabini asrun, dan adapun jari jemari itu 10. Wabihi likrana Zuhair ibn Harbin Abu Khaythama qalatana Yazid ibn Harun qalatana Husain al-Muallim an Amri ibn Su'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Su'aib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil asnani, adapun beberapa gigi, khamsun, itu 5. Qala Abu Dawud wajadtu fi kitabi an Syaiban wa lam asma'hu minhu fa haddatsanahu Abu Bakrin sahibun lana thiqa. Qala hadatsana Syaiban qala hadatsana Muhammad yakni Ibn Rashid an Sulaiman yakni Ibn Musa an Amri ibni. Qala Imam Abu Dawud wajadtu fi kitabi, artinya itu bukan sanad, itu kalimat yang perlu diterjemahin. Ada mafhum yang mau disampaikan di situ. Aku menemukan di dalam kitabku dari Imam Syaiban dan tidak menyebutkan dan tidak namanya dan tidak aku dengar akan namanya, dan tidak aku dengar darinya ibu, dan tidak aku dengar akannya hadis dari Imam Syaiban. Fahaddatsanahu, maka menceritakan kepada kami akannya hadis oleh Imam Abu Bakrin sahibun lana, itu sahabat bagi kami, thiqah. Jadi kata Imam Abu Dawud, hadis yang akan saya sampaikan di bawah ini jujur saya tidak dengarkan dari beliau, cuman saya temukan di kitab saya. Berarti ini hadisnya lewat tulisan, bukan sama. Nah, qala hadatsana Syaiban qala hadatsana Muhammad yakni Ibn Rashid an Sulaiman yakni Ibn Musa an Amri ibni Syu'aib an abihi an jaddihi. Qala, dari Sayyidina Abi Su'aib radhiyallahu anhu telah berkata ya Imam Sayyidina Abi Su'aib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqawwimu, menegakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah khata'i, akan dia tersalah. Yuqawwimu, bukan yuqawwimu, tapi yuqawwimu dia khata'i, menegakkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yuqawimu, tapi yuqawimu. Beda mana qawama dengan qawama? Yuqawimu. Terjemahannya enggak bukan menegakkan. Kalau menegakkan terjemahannya fi'ilnya atau bahasa Arabnya qoma, aqoma. Aqoma yukimu, itu mana menegakkan. Aqimus sholata, tegakkanlah solat. Aqoma yukimu iqomatan, menegakkan. Ini qawama yuqawimu takwiman. Di mana tuh dia artinya menegakkan yuqawimu itu? Bilang jangan diartikan asalan, biar kamu suka tahu. Apa
Apa fi'il madi sulasi mujarradnya? qawwama. Antum cari di kamus nggak akan ketemu qawwama. Cari dulu mujarradnya. Koma, nah, cari koma. Kapan antum muzakarah? Tolakannya kapan itu? Program. Temu koma. Dari ke bawahnya qawwama. Menaksir dari harga. Dalam menaksir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naksir tahu? Bahasa Indonesia menaksir itu tahu? menaksir Bahasa Indonesia menaksir itu antum paham maksudnya? Apa? Apa kalau paham? Nggak boleh besok kamu bahasa Indonesia. Ilyas, apa maksud menaksir? Hah? Apa? Nego. Maka pentingnya memahami bahasa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau meninggalkan pengajian bersama Imam Malik hanya untuk mencari satu kata. Maka nggak bisa asalan nego. Masa dengan nego? Nego itu tawar menawar dan naksir. Zahra memperkirakan. Nah, ini naksir bahasa bahasa perdagangan ya, bukan naksir bahasa cinta. Naksir bahasa cinta ada lagi. Nah, naksir bahasa cinta memperkirakan saya suka ke dia, atau memperkirakan dia suka ke saya. Menetapkan harga ya Nabi, menetapkan harga ya Nabi akan dia tersalah di atas ahli pura. 400 dinar akan 400 dinar, atau adalah membacanya hadis nggak boleh salah. Ulang. 400 dinarin Nah, akan 400 dinar, atau adalah setaranya 400 dinar minal awariki dari perak. Wa yuqawwimuha, dan menetapkan harga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya dia tersalah di atas asmani ibil, di atas 8 unta. Fa idza qalat, maka apabila asmanul ibil, alal asmani ibili, di atas 8 ibil unta. Asmanul ibili artinya 8 unta. 8 unta. 8 unta, saya rasa nggak ada asman itu artinya 8.
ini ada 2 kali antum kesalahan bikin arti sendiri. Nebak-nebak. Kalau antum nanti sendiri tinggal di masyarakat, dan sesat umat itu. Untungannya masih belajar. Apa susahnya dia kamus? Gak ada asma nanti 8. Asmana menjadi berjumlah 8. Mengambil 8 dan berharga membuat persegi 8. Siapa 8? Sumun. Siapa 8? Asmanun. Asmanun jamak sumun berarti. Mau cocok di sini. Nah, dengar bahasa Saman dalam bab muamalah. Saman, kima. Berarti sama. Nah, dia kamu semua tahu. Berharga. Harga. Nah, harga ala asmanil ibil, jamak atas Di atas harga-harga unta. nah. Faida golat, maka apabila mahal ia unta, rafa'a niscaya najis ia unta, niscaya naik ia unta, fi qimatiha, pada nilainya unta. Faida ghalat rafa'a fi qimatiha. Faida ghalat apabila, maka apabila mahal ia unta, nah, rafa'a niscaya naik ia harga unta. iyalah, itu nggak sebut dalam hadis pun orang tahu. Apabila unta naik, ya mahal harganya. Kemana kembali domir ghalat? Unta. Kemana kembali domir rafa'an? Golat. Mahal. Unta. Unta taknis. Itu lihat tu ghalat. Taknis, rafa'a mudzakkar. Jangan kembalikan kalimat yang muzakkar muannas kepada kata yang sama. Niscaya naik ia
Rafa'a kembali ke Nabi. Saya naik ya Nabi. Artinya bukan naik. Saya mengangkat ya Nabi pada nilainya unta. Nah, Wa idza hajat, maka dan apabila telah nampak ia harga unta, rukhsan akan ringan, naqasa niscaya mengurangi ya Nabi min qimatiha, dari harganya unta. Wa balagat, dan sampai ia nilai dia tersalah di atas ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina arba'i mi'ati dinarin, akan sesuatu di antara 400 dinar, ila samani mi'ati dinarin, sampai 800 dinar. Wa adaluha, dan setaranya 800 dinar, minal warik samaniyatu alafi dirham, dari perak itu 8.000 dirham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahli al-baqar, di atas ahli sapi, mi'atai baqaratin. ahli sapi artinya apa? Pemilik sapi. Nah, 200 sapi. Wa man kana dia, dan siapa saya adalah diat aklihi, diatnya seseorang, fi syai, pada kambingnya, fa alfai syatin, maka fa alfai syatin, nah, maka 2000 kambing. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Su'aib, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal akla, sesungguhnya diat, mirathun baina warathati qatili, itu warisan di antara pewaris orang yang dibunuh, ala qarabatihim, di atas kerabat mereka. Fama fadala falil asabati, apa saja yang lebih ia sesuatu, maka bagi asabah. nah, dia dah masuk wilayah faraid. Jadi ketika seseorang terbunuh, lalu dibayar diat 100 ekor unta sesuai dengan uraian sebelumnya, atau berupa dinar, yaitu 400 sampai 800 per dirham, sampai 4.000 dirham, itu akan menjadi harta yang diwarisi oleh ahli waris orang yang terbunuh, ala qarabatihim, sesuai dengan kedekatan mereka. Nah, qarabatihim, kedekatan mereka. Tentu bapak mendapatkan, bagi bapak ada, kakek tidak dapat. Tidak ada bapak, baru saudara, kemudian anak yang pertama sekali. Kalau semua ahli furud atau zawil furud sudah mengambil haknya dan masih ada sisa, maka akan diambil oleh asobah. Nah, qala berkata Sayyidina Abi Su'aib, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil alfi idza jadi'at diyah ulang kamilan, baca lagi, idza judi'at sebelumnya wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil al-anfi, luar betul, idza judi'at diyata kamilatan, pada hidung, apabila dipotong akan hidung, akan diat yang sempurna. Berapa diat sempurna? Diat sempurna 100 ekor unta. Di satu hidung itu diatnya 1 ekor unta.
Jadi kalau sekiranya kurang uang, tinggal hitung suruh potong sama kawan. Nah, kemudian nanti dia bayar 100 ekor onta, terus satu hidung, 100 ekor onta nilainya. Nanti bisa kita hitung berapa nilai rahmat Allah yang nampak saja ya, yang nggak nampak, nah tentu nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam. Wa idza judi'at sanduwatuhu, dan apabila dipotong puting susu seseorang, fanisfu, maka setengah akli diat, khamsuna minal ibil, 50 dari unta, atau adluha, dan setaranya 50 dari unta, minal dhahab wal awil wariki, dari emas atau perak, atau mi'atu baqaratin, atau 100 sapi, atau alfu syatin, atau 1000 kambing, wa fil yadi, dan pada tangan, idza quti'at, apabila dipotong akan tangan, nisful akli, setengah dia. Nah, tadi terjemahan antum sanduah itu artinya puting susu. Nah, puting susu itu di kamus mana artinya ditemukan? Bahasa raya, kalau puting susu itu serasa hurufnya kecil, kamketa, sadaya ya. Baru tipe puting susu, sid. Ini pakai ta, pakai nun lagi. Tunjukkan, dibacakan. Apa? Dibacakan. Maksudnya apa? Diartikan dari sama. Yes. Ini nggak ada persiapan namanya itu. Tahu cari kamus? Ya, jadi. Kalau untuk bilang payah, nggak ada lagi, tertutup segala-galanya. Yang nggak lengkap sih. Kalimat apa mencari kamus? Sadawa. 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 Nunnya belum kemana? Ada. Dia ruba'i mujarad. Sa, nun, dal, waw. Sa, nun, dal, waw.
Sanada. Ada dari sanada, kemudian belakang ada waw. Sanada. Sanada. Situ ketemu, San? Ya, ya. Yang kamu sih. Sanduatuhu. Sanduatuhu, puncak hidung. Tunjukkan. Tunjukkan. Mana puncak hidung? Nih. Tulang rawan yang ada di ujung hidung antum tu. Itu tulang keras, tulang rawan. Nah, sini. Pegang. Apa yang ada di situ? Hah? Tulang. Itu namanya sandua. Lanjut. Sandua. Tulang hidung. Ujung tulang hidung. Fanisfu akli, maka setengah diat khamsuna minal ibil, 50 dari unta. Au adluha, dan setelahnya 50 dari unta, minal zahabi, dari emas, awil wariki, atau perak, au mi'atu baqaratin, atau 100 sapi, au alfu syatin, atau 1000 kambing. Wa fil yadi, dan pada tangan, idza kutiat, apabila dipotong akan tangan, nisful akli. Fil yadi dihantar ke mana? Fil yadi, dan padanya diat tangan. Fil yadi dihantar ke mana? Orang tanya lain, antum jawab lain. Wa fil yadi, wa huruf ataf, fil yadi maktuf, maktuf alainya mana? Idza judi'a, Zajudi'ah atau isim kebinian, enggak boleh. dia takkan iya. Kalau enggak ketemu huruf atafnya, enggak bakalan jelas mafhumnya. Pasti antum memberikan pemahaman yang ngampang, tikiambang. Mana atap? Lihat pada kalimat innal akla mirasun baina warasatil qati' ala qarabatihim fama fadala fil asaba qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil anfi idza judi'at diyatu kamilah wa idza judi'at sanduatu fa nisful akli. Mana kalimat itu? Mana? Fil alfi. Mana ulang ambilnya? Ulang lagi. Mana? Datang ke
fil alfi. Ulang lagi. Fil alfi. Nah, ulang amilnya mana? Ulang amil? Ya, nggak tahu juga. Berarti saya ngomong selama ini mubazir. Ulang amil artinya kalimat sebelum maktuf alaih. Itu namanya ulang amil. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yadi. Jadi terjemahannya diulang kalimat tersebut. Ulang amil artinya ulang kalimat sebelum maktuf alaih, dalam menerjemahkan supaya mafhumnya jelas. Oke. Dan memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangan di atas, Akan tangan. pada tangan. Idza qutiat, apabila dipotong akan tangan, nisful akli, setengah diat. Wa fil rijli nisful akli, dan memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kaki setengah diat. Wa fil ma'mumah, dan memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada luka yang menembus otak, itu sepertiga diat. Salatun wa salatuna, 33 minal ibil, dari onta. Wa thuluthun, dan sepertiga. Au qimatuha, atau nilai diatnya, minal zahabi awil warki, dari emas atau perak, awil bakori, atau sapi, awil syar, atau kambing. Wal jaifatu, dan dalam memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tusukan. Nah, tuh. Pada tusukan. Wawunya apa? Oh, atau jaifatu. maktub. Itu balik. Nanti tahu. Bodoh. Hah? Bodoh. Ini mahdah. Sudah dibilang isim tidak boleh atau ke fi'il. Yang saya ngomong sampai 5 kali begitu. Cukup sekali saja. Al-ma'mumah. Al-ma'mumah. Ma'mumati atau palingnya jadi patu. Pematu Ikut mata boleh. ya atau kepada majrur marfu'. Ini salah untuk masih waqaf itu. Waw huruf ibtida, jaifatu mubtada. Dan adapun tusukan yang menyambung atau menembus kepala perut, seperti dalika, seperti demikian. Oke, sudah jelas irabnya. Sekarang mana jaifatu itu apa? Jaifatu menembus kepala, tusukan yang menembus kepala. Nah, tusukan yang menembus kepala, perut. Itu saja. Nah, lanjut. Wa fil asabi fi kulli usbu'in, dan telah memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jari jemari, pada setiap jari jemari, asrun, itu 10 minal ibil, dari 10 onta, dari onta. Wa fil asnani, dan pada memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada gigi, fil kulli sinnin, pada setiap gigi, khamsun minal ibil, itu 5 dari onta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna aklal mar'ati, sesungguhnya diat wanita, baina asabatiha, itu di antara asabahnya wanita. Mangkanu, yakni orang yang adalah mereka, la yarithuna, tidak mewarisi oleh mereka, minha, darinya wanita, syai'an, akan sedikit pun, illa ma fadala an warathatiha, kecuali sesuatu yang lebih, ya sesuatu dari warisannya wanita. Wa in qutilat, dari pewarisnya wanita. Kalau warisan mauruth, kalau warasa itu jamak waris, dari pewarisnya wanita.
Wa in qutilat, dan jika dibunuh akan wanita, fa'aqluha, maka diamnya wanita, baina, itu di antara warathatiha, ahli warisnya wanita. Wahum, dan mereka yaqtuluna qatilahum, mereka membunuh akan pembunuh mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili, tidak ada bagi pembunuh syai'un, itu sedikit pun. Wa illam, dan walaupun tidak adalah wa illam yakun, tidak adalah lahu bagi pembunuh. Waw huruf ibtida, huruf istinaf. Adapun jika, dan adapun mubtada itu, dan jika tidak adalah bagi pembunuh warithun, itu ahli waris, fawarithuhu, maka pewarisnya seseorang, aqrabu, itu yang lebih dekat, an-nasi ilaihi, yang paling dekat manusia padanya orang yang dibunuh. Wala yarithu, maka dan tidak mewarisi al-qatilu syai'an, oleh pembunuh akan sedikit pun. Qala Muhammadun, telah berkata oleh Imam Muhammad, hadza kulluhu, ini seluruhnya hadis, haddatsani, telah menyampaikan padaku, bihi, dengannya hadis, Sulaiman bin Musa, oleh Imam Sulaiman bin Musa, an Amri ibni Su'aib, dari Amr bin Su'aib, an abihi an jaddihi, dari Sayyidina Su'aib, Abi Su'aib, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari sekian riwayat yang panjang, banyak yang Nabi informasikan. Di antaranya adalah diat anggota tubuh. Yang disebutkan di sini adalah hidung. Kalau motong hidung sampai habis, itu diatnya total 1 ekor unta. Kalau motong puncaknya saja, diatnya setengah. Kalau dalam kitab fikih Syafi'iyah, kalau melepaskan pembatas hidung, itu diatnya 1/3 batas hidung. Nah, karena batasan hidung itu tidak ada 3 batas, kiri kanan tengah 1. Jadi kalau ketiga-tiganya dilepas, itu 100. Kalau tengahnya saja dilepas, ya mudah dia ngupil, jadi bisa masuk 2 jari sekaligus. Lepaskan tengahnya, itu kena 1/3. 1/3 itu disebutkan tadi 3/3 dan 1/3. Atau senilai dengan emas, perak. Kalau sapi 1000, kalau sapi 100, kalau kambing 1000, itu kalau setengah. Karena totalnya tadi kalau sempurna adalah kambing 2000, sapi 200. Jaifah sama makmumah. Makmumah itu khusus luka yang menembus tulang kepala. Makmumah luka yang menembus tulang kepala. Nah, kalau jaifah luka yang menembus sampai ke rongga. Nah, kalau di perut itu masuk ke rongga perut. Kalau di kepala masuk ke rongga kepala, jadi menembus tengkorak. Nah, 1 luka itu berapa bayarannya tadi? Mislu dzalik. Nah, seperti demikian, itu sama dengan memotong puncak hidung. Kemudian Nabi berbicara tentang hak pewaris. Dia itu akan diwarisi oleh ahli warisnya, sisanya kepada asobah. Dan kalau terlibat ahli waris sebagai pembunuh, maka dia tidak dapat apapun. Sekiranya orang terbunuh meninggalkan harta dan pewarisnya tidak ada kecuali hanya pembunuhnya, maka pembunuh itu tetap tidak bisa mewarisi. Yang menjadi pewaris adalah manusia terdekat kepada orang terbunuh, baik dari zawil arham
maupun daripada zawil kurba, zawil furud. Nah, hadis وبه إليه قال محمد ابن يحيى ابن فارس قال محمد ابن بكر ابن بلال الآملي قال أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن أمري ابن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sini Nabi Sa'ib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aklu shibhil amdi, diet serupa sengaja, mughallazun, itu yang diberatkan, mitlu itu seperti akli amdi, seperti sengaja, pembunuhan sengaja. Mislu aklil amdi, seperti dia pembunuhan sengaja. Nah, Wala yuqatal sahibuhu, dan tidak dibunuh akan pelakunya. jadi siful amdi, pembunuhan serupa sengaja, dietnya muwallaz. Nah, dietnya diberatkan, sama dengan dia sengaja semata. Bedanya adalah kalau semata-mata sengaja pelakunya bisa dikisos hukum mati, kalau dimaafin dipindah kepada diat muwalladzah. Tapi kalau sibul amdi, pelakunya tidak boleh dibunuh, tapi diatnya mirip dengan diat, bukan mirip, sama dengan diat pembunuhan sengaja, yaitu 30 ekor, 30 jazaa dan 40 ekor unta bunting. Nah, sibul amdi adalah bersengaja menyakiti seseorang dengan sesuatu yang tidak mematikan, pada kebiasaan yang ternyata berakhir dengan kematian, seperti yang diceritakan kemarin, memukul dengan tongkat, memukul dengan cambuk dan tongkat biasanya tidak mematikan, tapi karena kepukul adalah nyawanya pas lewat di situ, maka matilah dia. Nah, maksudnya dijentil di telinga, mati dia. Nah, tampar aja sekali langsung mati dia. Itu karena dia sibulul amdi. Tapi apabila menggunakan senjata yang mematikan, itu namanya amdi. Misalnya ditusuk di perutnya, digorok di lehernya, katanya saya nggak sengaja. Itu sengaja nggak sengaja, dianggap sengaja. Kenapa? Alatnya mematikan, tindakannya sengaja. Tapi apabila alatnya mematikan tapi tindakannya nggak sengaja, itu tersalah. Nah, dia lempar pedang, dia lempar panah, menembak babi, tapi kena orang, itu disebut tersalah. Niatnya nembak kera, tapi kena tukang. Nah, itu namanya khata'. Bisa dibedakan? Apabila alatnya tidak mematikan digunakan secara sengaja, sibul amdi. Apabila alatnya mematikan digunakan sengaja, itu nama amdi. Apabila alatnya mematikan atau tidak mematikan tapi digunakan tanpa sengaja, itu disebut dengan khata'. Hadis وبذلك قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثه قال أخبرنا حسين يعني المعلم أن عمر بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. Dalam memberitahukan kepada kami oleh Husain yakni al-muallim, guru, dari Sayyidina Amr bin Shu'aib, sesungguhnya bapaknya Amr bin Shu'aib telah menceritakan dia bapak akan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, fil mawadhihi, pada luka-luka yang sampai ke tulang, itu dianya 5 dari unta. Jadi soal luka-luka ini lengkap dalam kitab Minhaj. Itu ada 10 jenis luka. Ada luka yang menggores kulit luar saja, ada luka yang masuk ke dalam, ada luka sampai ke daging, ada luka sampai ke tulang, ada luka yang mematahkan tulang, ada luka yang menggeser tulang, ada luka yang sampai ke dalam otak, ada luka yang sampai ke benak, ada luka yang menembus sampai ke dalam
isi benak. Ada 10. Dari 10 luka itu yang ada kisosnya hanya wadih, luka yang sampai ke tulang. Nah, selain pada itu tidak bisa kisos. Hanya luka yang sampai ke tulang yang bisa adil. Contoh Zahran melukai Apripadi, tapi nggak sampai ke tulang, hanya sampai di daging saja. Maka diukurlah lukanya Apripadi, ternyata 5 cm. Kemudian diukur ke dalamnya, ternyata setengah cm. Maka diisoskan kepada Zahran, dikasih garis 3 cm dengan kedalaman setengah cm, baru ditoreh. Itu nggak adil. Kenapa? Setengah cm bagi Apripadi sudah menghampiri tulangnya, setengah cm bagi Zahran itu masih bagian luar. Nah, tapi apabila sampai ke tulang, maka adalah keadilan. Jadi dicek luka Apripadi sampai ke tulang, tinggal ukur panjangnya 5 cm. Taruh di mana Zahran melukai, di situ juga digaris, kemudian tusukkan cutter ke dalam, nengkuh tulangnya, tarik ke bawah. Itu baru adil. Walaupun bagi Apri itu cuma setengah cm, bagi Zahran itu 5 cm kedalamannya, tapi adil, sudah sama-sama sampai ke tulang. Tapi kalau menggeser tulang nggak bisa. Si fulan memukul si fulan, haknya terkilir rahamnya, kemudian dikisos, itu nggak akan pernah terkilirnya sama, bisa lebih bisa kurang. Nah, sehingga luka yang ada kisos hanya luka yang sampai ke tulang saja. Kalau dimaafin bisa diganti dengan khamsun, 5 ekor onta, 1 luka. وبه قال حدثنا محمود بن خالد السلامي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الحيثام بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. Telah memutuskan oleh Rasulullah SAW tentang mata yang masih kokoh yang sadda pada tempatnya mata dengan sepertiga dia. Apa yang sadda? Sadda di dalam kamus tidak ketemu. Nggak ketemu dalam kamus. Apa yang kau cari dalam kamus sehingga ketemu? Pertama sadda tidak ketemu, kemudian sada juga Nah, kalau sada mau nggak akan ketemu. Kalau sada apa lagi? Sadda nggak ketemu juga. Yang ketemu itu yang tidak pakai kesedal. Yang pakai kesedal nggak ketemu. Coba cari sadda. Sadda. Suddu saddan, bahwa saddun, wazaka masdud. Ada tasrifannya, saya nggak ada kamus. Kalau sudduwah itu mungkin nggak ada di kamus. Sadda, sin dal tasdid. Temu? Mahmud Yunus saja dia bisa.
Apa ini yas? Ketemu kalimat sadda. Sadda sudu sedang. Berarti menutup atau menyumbat. Apa lagi? Menutup, mengunci, menghalang-halangi. Ya. Mengisi, menghentikan, membayar, membiayai. Tepat, benar. Sadda, tepat, benar. Sudah? Dua sadda. Ada, yang sampai sadda dah. Sadda. Habis. Habis. Apa yang cocok di sini? Menyumbat. Menyumbat. Apa lagi? Menyumbat itu cocok di hidung. Menutup. Menutup. Kalau sempatnya apa? Yang tertutup. Yang tertutup pada mata maksudnya apa? Tidak bisa melihat. Jadi sadda artinya nggak bisa melihat. Lanjut. Dalam memutuskan oleh Rasulullah SAW pada mata yang masih kokoh yang tidak bisa melihat, pada tempatnya mata itu sepertiga dia. Oke, lima kaniha, li mutaklaknya kemana? Mutala kepada aini. Mata bagi tempatnya. Pada Rasulullah. Telah memutuskan oleh Rasulullah di tempatnya mata. Jadi bertengger Nabi situ, baru memutuskan hukum gitu, menginjak mata orang. Mutala kemana? Imam. Imam. Coba artikan mata yang tidak bisa melihat, bagi tempatnya mata yang tidak bisa melihat. Innalillah. Antum bilang qaimah, diterjemahkannya sada. Pada mata yang masih kokoh yang tidak bisa melihat, bagi tempatnya yang kokoh. Qaimati muta'alaq, qaimati masih tetap bagi tempatnya mata. Baginda Rasul memutuskan hukum pada mata yang bagaimana? Qaimati lima kaniha, mata yang masih tetap di tempatnya, belum keluar dari kerangkanya ini, tapi sudah nggak bisa melihat lagi. Itu dianya adalah sepertiga dia. Mungkin dia semprotkan deterjen ke mata kawannya, mungkin dia sabunin mata kawannya biar perih, selesai diusap-usap, udah hilang kelihatannya. Matanya masih ada di dalam. Qaimatan lima kaniha, masih tetap di tempatnya, nggak keluar. Maka bayar sepertiga. Yang dihilangkan hanya penglihatan saja. Tapi apabila dihilangkan penglihatannya, bijinya dia keluarkan, dicongkel, nanti sudah keluar di tempatnya, maka bayarnya 50 ekor onta kalau satu. Kalau 2 biji matanya 100 ekor onta. Yang menerjemahkan itu pastikan kamus, nggak pakai naluri, nggak ditebak-tebak, nggak dikue kata mirip. Beda huruf, beda baris, beda makna, beda bab, juga beda makna. Sulasi mujarad dengan sulasi mazid beda makna. Bab pertama dengan bab kedua beda makna. Qoma berdiri,
aqama yuqimu, mendirikan. Qawwama yuqawimu, menetapkan harga. Untuk terjemahkan bab yang kedua sulasi mujarrad, sulasi mazid fi bab 2, antum terjemahkan dengan bab 1 sulasi mazid. Enggak boleh. Nah, sehingga yuqawamu diartikan didirikan. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.